Perkenalkan, kita adalah mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, Kramat 98 di kelas 645L07. Kali ini, kelompok kami akan membahas tentang strategi pemasaran berdampaknya terhadap penjualan online pada CV Multikimia di masa pandemi. Kelompok kami terdiri dari satu Muhammad Farhan, kedua saya sendiri Matias Maksiardito, ketiga Al-Hafi, keempat Sheila Afriani Pardede, dan kelima Safa Kirana. Kita mulai dari abstrak. Seperti kita tahu saat ini, banyak perusahaan yang memanfaatkan media internet sebagai sarana untuk menjualkan online, memperoleh pangsa pasar yang lebih luas. Saat ini, internet sudah sangat mudah diakses oleh siapapun di seluruh dunia, termasuk para pebisnis di bidang bahan kimia yang menggunakan internet sebagai sarana pemberi dan berbagai informasi tentang produk yang ditawarkan kepada konsumen secara online. Mungkin kalian pernah dapat katalog online sebelum membeli sesuatu. Nah, responden dalam penelitian ini adalah para owner, manajer pemasaran, dan staf dari CV Multikimia. Apa sih yang melatar belakangi kelompok kami membuat judul ini? Meski COVID-19 melumpuhkan aktivitas fisik, di sisi lain, ini juga membuat penjualan online meningkat tajam. Menurut laporan tinjauan Big Data terhadap dampak COVID-19 di tahun 2020 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik, penjualan online pada masa pandemi ini malah semakin melonjak bila dibandingkan dengan penjualan di bulan Januari 2020. Pada bulan Maret 2020, penjualan online melonjak 320% dari total penjualan online awal tahun. Sangat-sangat besar, 320%. Lonjakan semakin tajam terjadi, penjualan online April 2020 tercatat meningkat 480% dari Januari 2020. Urusan masalah. Jadi berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan-permasalahan yang ada di CV Multikimia sebagai berikut. Pertama, bagaimanakah cara menerapkan strategi pemasaran CV Multikimia di masa pandemi COVID-19? Lalu, apa saja kendala yang dihadapi oleh CV Multikimia di masa pandemi COVID-19? Yang ketiga, bagaimana solusi CV Multikimia dalam mempertahankan bisnis di masa pandemi COVID-19. Tesis penelitian. Hipotesis penelitian ini merupakan hipotesis kerja, hipotesis alternatif HA ataupun H1. Ialah hipotesis yang diformulasikan buat menanggapi kasus dengan memakai teori-teori yang terdapat hubungannya, relevan dengan permasalahan riset serta belum bersumber pada kenyataan, dan sokongan informasi yang nyata di lapangan. Jenis-jenis dari hipotesis penelitian. Pertama, hipotesis alternatif. Hipotesis kerja sering pula diucap juga sebagai hipotesis alternatif HA. Tetapi, terdapat kalanya hipotesis disimbolkan dengan H1. Jadi, hipotesis kerja ini berperan untuk membuat laporan ikatan antara variabel X serta Y. Hipotesis ini juga dapat menampilkan terdapatnya perbandingan antara dua kelompok. Ini menerangkan terdapatnya ikatan antara variabel dengan variabel lain. Contohnya, adanya ikatan antara tingkat kemiskinan serta ketersediaan lowongan pekerjaan. Hipotesis 0 umumnya disimbolkan dengan HO. Nama lain hipotesis ini juga merupakan hipotesis statistik. Dinamai demikian sebab kerap dipakai dalam riset kuantitatif yang memerlukan perhitungan statistik. Sebaliknya dengan hipotesis-hipotesis HO menerangkan tidak terdapat hubungannya ataupun pengaruh antara variabel dengan variabel lain. Contohnya, tidak terdapatnya ikatan antara tingkatan pembelajaran mahasiswa dengan kesempatan mencari kerja. Tujuan yang ingin dicapai penelitian ini untuk meyakinkan atau mengetahui penerapan strategi pemasaran CV Multikimia di masa pandemi COVID-19, mengenali apa saja hambatan yang dialami oleh CV Multikimia
pada masa pandemi COVID-19 dan mengenali pemecahan CV Multikimia dalam mempertahankan bisnis di masa COVID-19 ini. Manfaat atau kegunaan hasil penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Maksud dari manfaat teoritis ini adalah hasil penelitian bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan objek penelitian, dan manfaat praktis bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukannya untuk memperbaiki kinerja. Kita masuk kepada teori pendukung. Pengertian pemasaran. Pemasaran adalah salah satu dari kegiatan utama yang dilakukan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan, yaitu mempertahankan kelangsungan hidup untuk berkembang dan tentunya mendapatkan laba. Oleh karena itu, kegiatan pemasaran harus dapat memberikan kepuasan terhadap konsumen jika perusahaan tersebut ingin usahanya tetap berjalan dan menginginkan konsumen mempunyai pandangan yang baik terhadap perusahaan. Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan menukarkan produk yang bernilai satu sama lain menurut Kotler. Seluruh perusahaan juga menginginkan bahwa semua kegiatan yang dijalankan bisa berjalan dengan baik, berkembang, dan bisa mendapatkan laba yang maksimal. Manajemen pemasaran adalah menganalisa, merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program-program yang ditujukan untuk mengadakan pertukaran untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini bergantung kepada penawaran organisasi dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar, serta untuk menentukan harga, mengadakan pelayanan, dan distribusi yang efektif untuk membantu dan memberitahu, mendorong, serta melayani pasar. Tujuan pemasaran. Besarnya penjualan yang menguntungkan merupakan tujuan dari pemasaran. Artinya laba dapat diperoleh melalui kepuasan konsumen. Laba bisa membuat perusahaan tumbuh dan berkembang, dapat menggunakan kemampuan yang lebih besar kepada konsumen, serta bisa memperkuat kondisi perekonomian serta keseluruhan. Laba adalah tujuan umum dari perusahaan, wujud rencana yang terencana dan terarah di bidang pemasaran. Untuk memperoleh suatu hasil yang optimal adalah tujuan pemasaran. Strategi pemasaran adalah strategi perusahaan untuk melayani pasar atau segmen pasar yang telah dijadikan target oleh perusahaan. Definisi strategi pemasaran adalah sebagai berikut. Logika pemasaran yang digunakan oleh perusahaan dengan harapan agar unit bisnis dapat mencapai tujuan perusahaan. Dalam merancang strategi pemasaran yang kompetitif dimulai dengan menganalisis pesaing perusahaan, membandingkan nilai dan kepuasan pelanggan dengan nilai yang diberikan oleh produk, harga, promosi, dan distribusi kepada pesaing terdekatnya. Strategi pemasaran menurut rasio Sunu tahun 2001 berdasarkan atas 5 konsep strategi berikut. Yang pertama, segmentasi pasar. Tiap pasar terdiri dari berbagai macam pembeli yang memiliki kebutuhan, kebiasaan membeli, dan reaksi yang berbeda-beda. Perusahaan tak dapat memenuhi semua kebutuhan pembeli. Oleh karena itu, perusahaan harus mengelompokkan pasar yang bersifat heterogen ke dalam satuan-satuan pasar yang bersifat homogen. Market position. Perusahaan tak bisa menguasai pasar secara keseluruhan, maka prinsip dari strategi pemasaran kedua adalah memilih pola spesifik pasar yang dapat memberikan kesempatan maksimal kepada perusahaan untuk mendapatkan kedudukan yang kuat. Yang ketiga, targeting adalah strategi memasuki segmen pasar yang dijadikan sasaran penjualan. Yang keempat, marketing mix strategi adalah kumpulan variabel-variabel yang dapat digunakan perusahaan untuk dapat mengetahui tanggapan konsumen. Variabel tersebut adalah variabel-variabel yang berhubungan dengan 4P. Produk, place, promotion, dan price. Yang kelima, timing strategi. Menentukan saat yang tepat dalam memasarkan produk merupakan hal yang sangat diperhatikan. Meskipun ada kesempatan yang baik, namun ada baiknya perusahaan melakukan persiapan yang baik dalam produksi. Yang ada bauran pemasaran. Marketing mix merupakan variabel-variabel yang dipakai oleh perusahaan sebagai sarana untuk memenuhi dan melayani kebutuhan dan keinginan konsumen. Terdapat di dalamnya adalah produk, harga, distribusi, dan promosi. 4 elemen tersebut sangat menentukan arah dari strategi pemasaran perusahaan. Strategi tersebut merupakan rencana jangka panjang yang digunakan sebagai pedoman bagi kegiatan-kegiatan personalia pemasaran. Bauran promosi juga merupakan paduan spesifik iklan, promosi, penjualan, hubungan masyarakat, penjualan personal, dan sarana pemasaran langsung yang digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan nilai pelanggan
secara persuasif dan membangun hubungan pelanggan menurut Kotler dan Armstrong. Distribusi. Pengertian distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha untuk memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan, jenis, jumlah, harga, tempat, dan yang dibutuhkan. Menurut Ciptono tahun 2008. Dan untuk saluran distribusi, menurut Winardi tahun 1989, yang dimaksud dengan saluran distribusi adalah sebagai berikut. Saluran distribusi merupakan suatu kelompok perantara yang berhubungan erat satu sama lain dan yang menyalurkan produk kepada pembeli. Dan fungsi distribusi saluran distribusi adalah menyalurkan barang dari konsumen ke konsumen. Maka perusahaan dalam melaksanakan dan menentukan saluran distribusi harus melakukan pertimbangan yang baik. Hasilan penelitian terdahulu. Perkembangan bisnis online di masa sekarang sangatlah ketat, oleh karena itu, CV Multikimia harus sangat teliti dalam mengambil jalan pemasaran, baik secara online maupun offline. Karena CV Multikimia sudah berjalan bisnis online bersama dengan e-commerce Tokopedia, maka semua promosi dijalankan CV Multikimia sangatlah terbantu oleh tim Tokopedia. Menerapkan berbagai strategi pemasaran mulai dari adanya cashback, gratis ongkir kirim, sampai dengan pelayanan utama untuk pelanggan khusus. Di kerangka pemikiran kali ini, kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran suatu penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta hasil observasi. Kerangka pikir juga memuat kajian teoritis yang mendasari penelitian. Adapun kerangka pikir penelitian sebagai berikut. Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini dikembangkan suatu kerangka pemikiran teoritis tentang pengaruh strategi pemasaran berdampaknya terhadap penjualan online pada CV Multikimia. Framework atau kerangka pikiran teoritis ini dapat diilustrasikan sebagai berikut, yaitu pemasaran melalui Tokopedia dengan pemasaran melalui internet itu bertujuan untuk laba. Selanjutnya, landasan teori, jenis dan lokasi penelitian. Berdasarkan pendekatannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam bukunya Lexi J. Moleong 2006, metodologi kualitatif diartikan sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa teks atau ucapan seseorang dan kemungkinan perilaku yang dapat diamati. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif karena masalah penelitian menggambarkan objek penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian berlangsung. Objek yang dideskripsikan dalam penelitian ini adalah strategi pemasaran CV Multikimia Jakarta Pusat yang menerapkan strategi bauran pemasaran yang diterapkan oleh CV Multikimia Jakarta Pusat dengan pendekatan strategi bauran pemasaran komersial, produk, harga, tempat, dan promosi. Objek penelitian dan fokus penelitian. Penelitian ini dilakukan pada CV Multikimia alamat Jalan Gunung Sahari nomor 56A, Jakarta Pusat. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada strategi pemasaran, termasuk strategi bauran pemasaran bisnis yang diterapkan oleh CV Multikimia. Satuan analisis dan satuan pengamatan. Unit analisis adalah konten yang keterkaitan dengan penerapan kesimpulan yang ditarik unit analisis dalam proses penulisan riset ini adalah strategi pemasaran yang diterapkan oleh CV Multikimia. Khususnya dapat berupa strategi 4P, produk, promosi, distribusi, dan harga. Sedangkan unit observasi adalah unsur atau kelompok di mana diperoleh data atau informasi. Unit observasi dalam penelitian ini adalah perusahaan CV Multikimia Jakarta Pusat. Data, sumber data, dan teknik pengumpulan data. Data dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa kata-kata yang diperoleh peneliti dengan berbagai cara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan langsung dari responden terkait bauran pemasaran CV
multikimia, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur mengenai strategi bauran pemasaran multikimia di Jakarta. Sumber data. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber observasi dan dicatat pertama kali sebagai hasil observasi dan wawancara. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari subjek penelitian, tetapi dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan sistem strategis. Teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dalam bentuk verbal, sehingga penelitian menggunakan beberapa pengumpulan data, antara lain melakukan wawancara atau interview, observasi atau pengamatan, survei dokumen, dan triangulasi data. Wawancara. Wawancara merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengetahui apa yang sedang diselidiki, dan juga jika peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden, jawaban yang lebih dalam, dan jumlah responden yang lebih sedikit. Observasi atau pengamatan. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja gejala alam, dan apabila responden yang diamatin tidak terlalu besar, observasi yang dilakukan oleh peneliti di multikimia ialah mengamati strategi pemasaran yang diterapkan multikimia. Penulis menggunakan observasi terus terang dan tersamar. Selain itu, peneliti akan melakukan pengumpulan data secara terus terang pada sumber data yang peneliti pelajari, biar orang yang diteliti tahu kegiatan penelitian dari awal sampai akhir. Peneliti melakukan penelitian dan mengamati aktivitas tertentu dari pemilik dan karyawan multikimia. Observasi yang dilakukan peneliti adalah strategi bauran pemasaran dagang yang diterapkan oleh multikimia. Dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data yang membahas sama dengan catatan transkripsi, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya. Menurut Sugiono, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah terlalu dokumenter, bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumen dari seseorang. Triangulasi. Triangulasi data didefinisikan sebagai teknik pengumpulan data yang menggabungkan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda dari sumber yang ada. Teknik triangulasi data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap berbagai hal atau data yang telah ditemukan. Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, terstruktur, dan dokumen dapat dihubungkan bersama untuk memperjelas apa yang menjadi objek penelitian. Ini adalah pembagian 3 data untuk memastikan kepastian data yang diperoleh dan sekaligus untuk memeriksa keandalan data. Dengan melakukan verifikasi keandalan data melalui berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data. Baik, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farhan. Terima kasih. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian itu sendiri, yaitu peneliti atau penulis bertindak sebagai perencana, penganalis, dan pengumpulan data dan menjadi yang menentukan hasil penelusuran. Instrumen penelitian ini adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik menggunakan metode observasional dan wawancara semi terstruktur. Peneliti melakukan pengamatan langsung untuk mendapatkan nilai atau kepercayaan terhadap data. Peneliti juga menggunakan alat untuk mengumpulkan data termasuk wawancara terpadu. Pedoman wawancara digunakan untuk memandu wawancara dalam memperoleh data yang diperlakukan melalui wawancara semi-struktur. Format wawancara timing adalah jenis pertanyaan yang jawabannya berupa pendapat, argumen, atau penjelasan tentang suatu fenomena. Bentuk-bentuk instruksi pemeliharaan adalah sebagai berikut.
Di sini ada table instruksi pemeliharaan, yaitu indikator pertanyaan. Subindikatornya yaitu strategi pemasaran bauran. Indikator strategi produk, pertanyaannya bagaimana cara CV Multikimia menerapkan promosi penjualan yang efektif pada konsumen sehingga tertarik sampai saat ini. 2. Bagaimana menurut Bapak Ibu tentang kemasan multikimia saat ini? Adakah fungsi dari kemasan multikimia ini yang harus ditambahkan? Selanjutnya strategi harga. Apakah harga bahan kimia yang ditetapkan untuk melakukan di toko berubah naik atau turun? Metode apa saja untuk melakukan pembayaran di toko ini? 3. Bagaimana pemahaman harga mempengaruhi keputusan pembelian konsumen? Yaitu selanjutnya strategi tempat. Pertanyaannya, apakah faktor nama toko bisa mempengaruhi konsumen untuk membeli bahan kimia? Dan kedua, fasilitas apakah yang membuat para pelanggan untuk tertarik berbelanja di toko multikimia? Selanjutnya, strategi promosi. Bagaimana menurut Bapak Ibu tentang lokasi toko yang menjual bahan kimia? Selanjutnya, media apa saja yang digunakan untuk memasarkan produk multikimia seperti ini? Indikator selanjutnya, faktor yang mempengaruhi turunnya omset penjualan. Berapa jumlah konsumen untuk membeli produk besar atau kecil yang Bapak Ibu miliki? Selanjutnya, bagaimana cara Bapak Ibu untuk meningkatkan penjualan angka yang menurun? Dan selanjutnya, selain wawancara yang telah dijelaskan di atas, peneliti juga menggunakan observasi langsung aspek yang diamati di antara lain 1. Strategi pemasaran multikimia. Strategi pemasaran bulan ke bulan, pertumbuhan penjualan setiap bulan. Di sini ada tabel teknis analisis data, yaitu dari koleksi data ke redukasi data sehingga display data dan seterusnya kesimpulan verifikasi. Dan selanjutnya data redukasi. Data redukasi adalah data yang diperoleh dari laporan yang jumlahnya cukup banyak. Semakin lama peneliti melakukan penelitian, maka kompleks dan unit untuk ini itu dilakukan analisis data melalui reduksi data, berarti merangkum, memilih hal-hal produk untuk memfokuskan pada hal-hal yang penting saja, kemudian dicari tema dan polanya. Data yang telah diredukasi akan memberikan gambaran yang jelas sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data tambahan. Peneliti akan fokus pada tujuan yang ingin dicapai dalam memilih data yang akan digunakan dan menolaknya jika data tersebut tidak ada hubungannya dengan konteks tujuan penelitian. Selanjutnya, display data. Di sini ada penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel bagian lengkap dan berbentuk lembaran, piktogram, dan bentuk lainnya yang ditulis oleh Sugiono 2010.295 melalui representasi data. Data diatur dan diurutkan berdasarkan pola dan hubungan untuk memudahkan pemahaman. Tampilan data memungkinkan Anda lebih memahami apa yang terjadi. Penelitian akan menyajikan data dalam bentuk teks dan tabular. Menyajikan penyajian tabular untuk mempresentasikan data terkait penjualan yang dilakukan oleh Multikimia Jakarta Pusat dengan menggunakan strategi bauran pemasaran. Beyono, selain itu, data penjualan yang mengenai strategi penggunaan bauran pemasaran diklarifikasikan ke dalam pendekatan 4P dalam strategi bauran pemasaran, yaitu Price, Product, Place, and Promotion. 3. Verifikasi atau kesimpulan. Kesimpulan diambil sebagai upaya untuk menemukan sebagai hal yang terkait. Temuan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dan menurut itu yang menulis Sugiono 2010.299, temuan dapat berubah
penggambaran suatu objek yang sebelumnya gelap atau suram, sehingga setelah penelitian menjadi jelas dapat berubah hubungan atau teori yang bersifat interaktif dan hipotesis. Selanjutnya ada redukasi data. Redukasi data dapat dipahami sebagai proses seleksi yang berfokus pada penyederhanaan abstraksi dan transformasi data mentah yang muncul dan catatan-catatan yang muncul di lapangan. Perkenalkan, nama saya Sheila Friani Pardede. Di sini saya akan membaca pembahasan yang mengenai tentang pelaksanaan strategi pemasaran multikimia. Pertama, ada analisis strategi pemasaran yang membeda-bedakan pasar. Mulai dari lingkungan internal, yaitu lingkungan di mana organisasi berada di dalam organisasi. Biasanya lingkungan ini memiliki dampak yang sangat signifikan langsung. Analisis lingkungan internal ini untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal multikimia. Dari kekuatan itu sendiri, multikimia memiliki citra merek yang terkenal di kalangan pengusaha sabun dan kosmetik. Lalu bahan baku yang disediakan oleh multikimia sangat lengkap, dan pengawasan mutu dilakukan oleh multikimia secara ketat melalui pemilihan bahan baku yang berkualitas. Dan adanya sumber daya manusia yang dimiliki oleh multikimia, yaitu adalah karyawan-karyawan yang dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan dapat membungkus pengiriman barang untuk keluar kota bahkan ke luar pulau. Dari kelemahannya, multikimia masih sistem pengurusan kekeluargaan yang dimana kepemimpinan dipegang mutlak oleh pemilik, dan produk yang dijual tidak ecer di bawah 1 kilo. Maka dari itu dapat memberatkan para pemula usaha di bidang UMKM. Tidak menyediakan jasa pengiriman selain JNE Tracking, Rex, dan juga Si Cepat. Riset lingkungan eksternal dari multikimia itu mengidentifikasi dan mengevaluasi peristiwa-peristiwa di luar kendali toko. Pemindaian lingkungan eksternal berfokus pada mengidentifikasi faktor kunci yang dapat menyebabkan ancaman dan peluang asosiasi toko multikimia. Dari peluang itu sendiri, letak toko multikimia sangat strategis, yaitu di Jakarta Pusat, yang memudahkan untuk para pembeli yang berada di daerah Jabodetabek bisa langsung datang ke lokasi untuk COD. Adanya pandemi COVID-19 yang terjadi, maka masyarakat memulai usaha sabun cuci tangan, hand sanitizer, serta disinfektan. Kemudian mencari bahan baku kimia di toko multikimia. Dan juga toko multikimia dikenal sebagai salah satu penjual bahan kimia yang sangat lengkap. Adanya ancaman munculnya para penjual kimia baru yang menjual bahan baku dengan harga yang murah dan menarik minat pembeli tanpa melihatnya adanya kualitas yang baik. Dengan kenaikan dolar selama pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kenaikan beberapa bahan baku kimia, kerusakan yang diakibatkan ekspedisi ditanggung oleh multikimia. Dari strategi bauran pemasaran, strategi bauran pemasaran yang digunakan multikimia dibentuk karena adanya hasil penelitian lingkungan yang telah dihadapi selama beberapa tahun kebelakangan ini. Kami melakukan penelitian yang dapat dilihat dari lingkungan internal dan eksternal multikimia. Dari bauran produk, multikimia terdiri dari produk utama yakni Texpon. Ada lagi beraneka ragam bahan kimia lainnya, cairan kimia, penyajian produk dengan memberikan pelayanan dan penyajian packing yang dapat menarik perhatian pembeli serta mengutamakan kualitas bahan baku tersebut. Multikimia sanggup memperkenalkan bahan baku andalan mereka. Bahan baku yang diperkenalkan harus dikembangkan sehingga banyak mendatangkan para pencari bahan baku untuk usaha mereka serta memberikan pilihan bagi mereka para pembeli. Karena kelengkapan yang dimiliki oleh multikimia dikenal sebagai pasar nasional yang dapat memperluas pemasarannya. Dengan bauran harga yang digunakan multikimia disesuaikan dengan harga pasar internasional serta pajak yang berlaku.
maka harga yang diberikan memang tidak terkait. Dalam arti kata lain, harga dapat berubah sewaktu-waktu jika dolar naik atau faktor lainnya. Bauran promosi, Multikimia mempromosikan melalui marketplace Tokopedia, yaitu cashback. Pada dasarnya cashback dalam bentuk diskon. Bedanya, diskon memberikan potongan harga langsung dalam persentase, sedangkan cashback potongan bisa dalam persentase dan biasanya dibatasi dalam besaran rupiah. Keuntungan akan diberikan ke pembeli untuk digunakan transaksi berikutnya. Contohnya, setiap pembelian 1 botol akan mendapatkan cashback senilai 10% hingga 50.000. Dari bauran distribusi, Multikimia sangat membantu bagi pengusaha di luar pulau yang susah untuk membeli bahan baku yang murah di Multikimia. Maka cara Multikimia adalah mencari jalan keluar supaya pengusaha luar pulau yang membeli dalam jumlah besar bisa mendapatkan harga ongkos kirim yang murah. Multikimia mencari ekspedisi darat atau kapal khusus di daerah asal pembeli. Biasanya ekspedisi jalur darat dan jalur laut akan jauh lebih murah daripada ekspedisi reguler yang disediakan oleh Tokopedia. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi